Tahun ini Samsung merilis Galaxy M53 5G sebagai penerus Galaxy M52 5G. Lanjutkan salah satu line-up Galaxy M series yang sejauh ini dikenal sebagai lini mendang-mendingnya Samsung. Apakah Galaxy M53 5G ini tetap smartphone mendang-mending dan lebih baik dari pendahulunya? Let's find out. Hal pertama yang gue cari tahu saat HP ini pertama kali rilis adalah spec sheet bagian dapur pacunya. Gue kepo dengan joran apa yang ditanamkan ke Galaxy M53 5G ini. Apakah masih Snapdragon seperti seri sebelumnya atau kembali ke setelan pabrik dengan Exynos-nya? Ternyata jawabannya bukan keduanya. Galaxy M53 5G ini menggunakan salah satu SoC-nya MediaTek yang ada di kelas menengah ke atas yang bernama Dimensity 900 5G. SoC ini cukup comparable dengan Snapdragon 778G 5G yang dipakai di Galaxy M52 5G. Nah, karena kebetulan gue pakai Galaxy M52 5G, gue bakalan sedikit banyak compare keduanya guys. Dimensity 900 5G sendiri kalau kita tilik ke dalamnya menggunakan 8 CPU yang terbagi dalam dua cluster, yaitu 2+6, 2 core performance Cortex A78 2,4 GHz plus 6 core efisiensi Cortex A55 2 GHz. Snapdragon 778G 5G di sisi lain juga menggunakan Cortex A55 dan A78 sebagai basis custom CPU Kryo 670 mereka. Bedanya selain melakukan kustomisasi, Snapdragon juga menggunakan core cluster yang berbeda di mana ke-8 CPU tersebut disusun dalam 3 core cluster, 1 plus 2 plus 4, 1 core prime Kryo 670 prime 2,4 GHz, 3 core performance 2,2 GHz Kryo 670 Gold, dan 4 core performance 1,9 GHz Kryo 670 Silver. Jadi pada dasarnya, keduanya menggunakan CPU yang sama, beda di racikannya aja. Pertanyaannya adalah, lebih unggul mana di antara keduanya? Mari kita uji coba di Geekbench 5 terlebih dahulu. Samsung Galaxy M52 5G dengan Snapdragon 778G 5G mencatatkan skor single core 764 dan multicore 2506. Sementara Samsung Galaxy M53 5G dengan Dimensity 900 5G mencatatkan skor single core 730 dan multicore 2279. Dan bisa dilihat Dimensity 900 5G ini mencatatkan skor benchmark CPU yang lebih rendah. Beranjak dari Geekbench 5, kita ke AnTuTu benchmark V9.3.8 buat ngelihat skor benchmark CPU-nya. Dan saat gue lakukan uji benchmark, gue dapetin hasil untuk Samsung M53 5G ini dengan skor total 430.522. Tapi bukan skor itu yang mau kita lihat, melainkan skor CPU-nya. Dimensity 900 5G pada Galaxy M53 5G ini mencatatkan skor benchmark CPU di angka 107.263. Masih di bawah Snapdragon 778G 5G pada Galaxy M52 5G dengan skor 136.687. Kalau dilihat memang gapnya ini cukup jauh. Jadi secara benchmark baik di Geekbench 5 maupun AnTuTu 9, CPU Dimensity 900 5G ini masih kalah jika dibandingkan dengan CPU pada Snapdragon 778G 5G. Lantas bagaimana dengan grafisnya? Seperti yang kita tahu, untuk masalah grafis akan dihandle oleh GPU alias Graphics Processing Unit. Dimensity 900 5G pada Galaxy M53 5G menggunakan GPU Mali G68MC4 dengan GPU frekuensi 900 MHz. Sedangkan Snapdragon 778G 5G menggunakan GPU Adreno 642L dengan GPU frekuensi 490 Hz. Apakah dengan GPU frekuensi yang lebih tinggi bisa membuat Dimensity 900 5G lebih unggul? Tes pertama kita coba di 3D Mark Wildlife Test. Hasilnya Galaxy M53 5G mencatatkan skor 2218 dengan frame rate rata-rata 13,3 fps. Hal ini mengungguli Galaxy M52 5G dengan skor 2146 dan frame rate rata-rata di 12,9 fps. Tapi jangan senang dulu, soalnya di Geekbench, Galaxy M53 5G terlihat cukup keteteran mengungguli M52 5G hampir di semua tes. Begitu juga di benchmark AnTuTu yang sebelumnya kita jalankan. So, apakah dengan begini bikin Dimensity 900 5G pada Galaxy M53 5G ini nggak lebih bagus dari Snapdragon 778G di Galaxy M52 5G? Jawabannya
Nggak juga, sejauh ini untuk penggunaan harian keduanya terlihat sama aja. Nggak ada isu ataupun bug yang gue temukan sejauh ini. Untuk buka-buka sosmed masih aman dan juga nyaman-nyaman aja. Scroll menu dan app drawer juga sama-sama smooth. Untuk main game juga enak. Di PUBG Mobile bisa dapetin settingan grafis sampai HDR Ultra. Untuk opsi grafis smooth bisa dapetin sampai frame rate Extreme. Dan gameplaynya playable di semua settingan. Mirip banget dengan yang didapetin di Galaxy M52 5G. Jadi experience untuk penggunaan harian maupun bermain game kurang lebih bakalan sama aja guys. Sekarang kita coba tes suhunya. Seberapa bagus Dimensity 900 5G ini menangani masalah temperatur. Buat tes gue bakalan lu benchmark 5 kali kedua smartphone ini menggunakan Antutu Benchmark 9. Kedua smartphone gue set ke airplane mode dengan kondisi full charge biar sama-sama adil. Selama proses berjalan, gue bakalan catat berapa suhu aktual backdoor setelah benchmark selesai dilakukan sampai semua tahapan selesai. Gue nggak bakalan catat baterainya berapa, karena pastinya Galaxy M52 gue yang gue pakai, battery health-nya udah nggak 100%, jadi nggak bakalan comparable dengan smartphone yang baru. Suhu awal kedua device adalah sebagai berikut, dan suhu sekitar ada di angka 28,8 derajat Celcius. Selama tes, gue matikan AC ruangan, jadi nanti di akhir bakalan beda suhu ruangannya. Nah, di run pertama, Galaxy M53 5G berhasil menyelesaikan tes benchmark, sedangkan M52 5G gue entah kenapa stuck di akhir. Akhirnya gue ulang lagi tesnya. Dicas lagi sampai 100% HP-nya, dan kali ini mulai pada suhu 33 derajat Celcius, untuk kedua smartphone dengan suhu ruangan 29,5 derajat Celcius. Tes pertama Galaxy M53 5G sedikit lebih dingin. Tes kedua giliran M53 5G yang lebih panas. Untuk tes ketiga kembali lagi Galaxy M53 5G yang lebih dingin. Tes keempat suhunya sama. Dan tes terakhir berujung pada temperatur Galaxy M53 5G yang lebih rendah. Selanjutnya gue coba tes seberapa cepat kedua smartphone ini dalam membuang panas guys. Setelah 3 menit gue ukur suhunya, hasilnya M53 5G nggak secepat M52 5G dalam membuang panas. Meskipun 2 menit setelahnya kedua smartphone sama-sama berujung di suhu 36,8 derajat Celcius. Dalam tes ini total M53 5G mengalami kenaikan 8,9 derajat Celcius, sedangkan M52 5G mengalami kenaikan 9,8 derajat Celcius. Tapi penurunan suhu M53 5G ini nggak sebanyak M52 5G, di mana M53 5G menurunkan suhu 5,1 derajat Celcius, sedangkan M52 5G berhasil membuang panas sebanyak 6 derajat Celcius. Dari hasil benchmark barusan, memperlihatkan jika kedua smartphone ini sedikit berbeda dalam menangani temperatur dapur pacunya. Suhu M53 5G cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan M52 5G. MediaTek panas, well di video ini sepertinya udah enggak lagi. Untuk ketahanan baterainya bisa dibilang bagus. Dengan kapasitas 5000 mAh, pada PCMark bisa mendapatkan battery life sampai 14 jam 13 menit. Sayangnya untuk cepat lambatnya pengecasan nggak bisa kita ukur karena nggak ada adaptor bawaan dalam kotak pembeliannya. Jadi nantinya akan bergantung pada pengecasan adaptor charger yang kita punya guys. Kemudian pindah ke sektor lain. Menurut gue pribadi bagian paling menyita perhatian sih kamera BAM-nya. Terlihat besar dan sedikit mengintimidasi. Gue kemungkinan bakalan mikir 2 kali kalau mau foto-foto orang secara close up. Takut bikin mereka nggak nyaman. Untuk back panel menurut gue sekarang lebih elegan dalam pilihan motif dan warna. Kalau dulu motif M52 5G lurik, sekarang M53 5G lebih terlihat kalem, ditambah lagi varian warna brown yang kita review ini kelihatan laki banget. Soal desain sih relatif ya, selera masing-masing. Tapi yang jelas, bodi M53 5G ini cukup tipis dan juga ringan. Nyaman dipegang dan dikantongi. Ya meskipun nggak kecil juga sih, tapi buat ukuran gua udah pas banget. Sayangnya speakernya masih belum stereo. Untuk kualitasnya seperti ini. Regret it all. When I think it through, I can help the way I feel for you. Gak ada colokan 3,5 mm, jadi lupain aja earphone kabel kalian. Buat yang udah punya earphone Bluetooth atau TWS bisa langsung pairing. Dan ada juga efek Dolby Atmos-nya, jadi lumayan bisa nambah EQ dan imaging. Ini enak sih buat nonton film atau sekedar nonton YouTube.
Urusan nonton bisa lumayan betah karena layarnya udah luas dan resolusinya bagus, udah Full HD+. Untuk karakter warnanya sama aja dengan M52 5G, bisa di setel vivid atau natural, tergantung preferensi. Nah, dari tadi kita udah lumayan banyak comparing M53 5G ini dengan pendahulunya. Dan kelihatan ya, kalau nggak banyak upgrade baik di sisi dapur pacu, baterai, audio, maupun sektor layarnya. Cuma sektor desain aja yang menurut gua sedikit berubah di bagian panel belakang dan kamera BAM-nya. Kalau sama aja kayak gini, lantas kenapa Galaxy M53 5G ini harga resminya lebih mahal hampir sejuta dibanding M52 5G? Jawabannya sepertinya ada di sektor kamera guys. Secara spesifikasi, M53 5G ini membawa jumlah sensor kamera yang lebih banyak dengan sensor utama yang resolusinya juga lebih tinggi. Namun apakah dengan demikian bisa membuat Galaxy M53 5G ini lebih bagus dibanding M52 5G? Mari coba kita buktikan. Secara default, kamera M53 5G ini mampu menghasilkan gambar yang vivid dengan saturasi yang cukup mencolok. Untuk foto-foto landscape terlihat segar di mata, dan untuk foto makanan terlihat menggugah selera. Ketajamannya juga cukup baik meskipun di cahaya indoor. Untuk cahaya remang sih masih oke. Mode malamnya juga lumayan membantu untuk menghasilkan gambar yang lebih cerah. Foto-foto malam hari juga terbantu dengan mode malamnya, walaupun mode defaultnya juga nggak kalah bagus. Hasil kamera selfie-nya bagus, detailnya oke, dan efek percantiknya juga masih terlihat natural. Untuk mode video Full HD 60 frame per second, kualitas gambarnya bagus dengan detail yang oke dan karakter warna yang sesuai dengan hasil fotonya. Testing kamera Samsung Galaxy M53 5G. Sayangnya nggak dibarengi dengan opsi stabilisasi gambar. Kita cuma bisa mengaktifkan fitur stabilisasi video di resolusi Full HD 30 frame per second. Sebenarnya ada fitur Super Steady, tapi jadi menurunkan kualitas gambarnya. Lalu gimana kalau misalkan dibandingkan dengan Galaxy M52 5G? Secara sekilas untuk ketajamannya rasanya nggak ada perbedaan. Tapi jika dilihat lebih teliti, bakalan ketemu sedikit perbedaan. Dimana untuk zoom maksimal pada M53 5G, tekstur gambar sudah tidak sedetil Galaxy M52 5G. Dan ini berkaitan dengan resolusi gambar keduanya, di mana M53 5G menggunakan resolusi 12 megapiksel sebagai resolusi defaultnya, sedangkan M52 5G menggunakan resolusi default 16 megapiksel. Pada resolusi native-nya, Galaxy M53 5G dengan resolusi 108 megapiksel bisa menghasilkan gambar dengan detail yang lebih baik dari M52 5G yang menggunakan resolusi native 64 megapiksel. Untuk warna, M53 5G punya saturasi yang lebih kuat, sehingga warna rumput akan kelihatan lebih hijau, dan warna makanan akan lebih menggugah selera. Tapi tergantung preferensi masing-masing, suka yang mana. Hasil kamera selfie nyaris sama, cuma beda di karakter warna, di mana M53 5G terlihat lebih kekuningan dibanding M52 5G yang lebih kebiruan. Untuk hasil foto selfie-nya, M53 5G punya warna yang lebih kuat saturasinya dan terlihat lebih detail. Dan kalau misalkan dibandingin dengan Galaxy M52 5G-nya seperti ini guys. Oke. Untuk kamera utama, karakter warnanya lebih kuat saturasinya dan selamat buat M53 5G karena detail gambarnya lebih bagus, terlihat dari rumput yang lebih detail. Oke guys, ini adalah pengambilan video dari kamera Samsung Galaxy M53 5G dengan Super Steady mati ya. Untuk sebuah smartphone yang lebih mahal hampir sejuta, well, rada kurang spesifik sih perbedaannya. Kayak cuma di angka aja, cuma beda di spesifikasi, tertulisnya doang. Gua rada skeptis sih, si M53 5G ini bisa laris selama M52 5G belum discontinue. So itu dia guys, review Galaxy M53 5G sekaligus perbandingan dengan Galaxy M52 5G. Menurut kalian lebih worth it yang mana? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Link pembelian ada di deskripsi video, so jangan lupa langsung cek buat yang mau beli. Jangan lupa like dan share, serta subscribe. Ari pamit, see you and bye-bye guys. Kena lagi.